Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmayanti dengan NIM D022302. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi metode penelitian dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Langsung saja, yang pertama yaitu tinjauan pustaka dan data. Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk skripsi. Sedangkan data merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa atau mengevaluasi serta menganalisis data dalam rangka membuat kesimpulan dan penilaian yang objektif. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan tinjauan pustaka dan data. Fungsi tinjauan pustaka adalah yang pertama berfungsi untuk mengkaji sejarah permasalahan, yang kedua membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang ketiga membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian yang terdahulu, keempat menghindari adanya duplikasi penelitian, yang kelima membantu peneliti menunjang perumusan masalah, yang keenam membantu mencari teori, konsep, generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka, yang ketujuh membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yang ke-8 memudahkan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dan teori yang ada. Tujuan data yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi tren atau pola yang tersembunyi dan mengevaluasi keadaan dan kualitas data. Yang ketiga, proposal penelitian, alur pikir, pertanyaan penelitian, dan kerangka berpikir. Proposal penelitian merupakan dokumen yang digunakan dalam penyusulan proyek penelitian. Yang kedua, alur pikir. Alur pikir adalah cara berpikir atau metode dari analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Yang ketiga, pertanyaan penelitian, yaitu persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian. Yang keempat, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang mencakup penghubungan antar teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Yang keempat adalah objektivitas, hipotesis, dan kesimpulan. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas adalah keadaan yang sebenarnya atau tanpa pendapat dan pandangan pribadi. Peneliti harus memperhatikan sifat objektif dari kegiatan penelitiannya, yaitu suatu sifat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan dari suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir deduktif dan induktif. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan peneliti dan menjadi hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Yang kelima yaitu ciri-ciri objektivitas dan hipotesis. Objektivitas yaitu yang pertama, pernyataan objektif yang didukung. Yang kedua, jika seseorang membuat pertanyaan objektif, maka ia dapat menunjukkan kepada kita bukti yang mendukungnya. Yang ketiga, pernyataan objektif seringkali berisi statistik yang dapat diverifikasi jika diperlukan. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis dinyatakan dalam kalimat dederatif atau statement, bukan kalimat tanya. Yang kedua, dalam penelitian eksperimen, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya. Yang ketiga, penelitian harus konsisten atau tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji.
Yang keenam yaitu penelitian longitudinal dan cross-seksional. Yang pertama, longitudinal merupakan desain penelitian yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama, contoh manusia, dalam jangka waktu tertentu alias menggunakan data longitudinal. Yang kedua, cross-seksional merupakan suatu penelitian untuk mempelajari kolerasi antara faktor resiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat tertentu saja. Yang ketujuh adalah pendekatan penelitian kuantitatif dan instrumental berbasis TIC. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Kuantitatif merupakan penelitian yang datanya lebih bersifat numerik atau angka untuk meneliti permasalahan yang bisa diukur dengan angka. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel yang bertujuan untuk membuktikan suatu hipotesis ditetapkan di dalam penelitian. Yang kedua, instrumental. Instrumental merupakan alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Yang ketiga, TIC atau teknologi informasi dan komunikasi merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, serta pemindahan informasi dari suatu media ke media lain. Dapat disimpulkan bahwa TIC dapat mempermudah dalam pengukuran dan pengumpulan data sesuai fakta yang ada. Yang ke-8 yaitu kekurangan dan kelebihan penelitian kuantitatif. Kelebihan: yang pertama, bisa digunakan untuk meramal atau menduga. Yang kedua, hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat. Yang ketiga, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel. Yang keempat, bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks dalam suatu model. Kekurangannya yaitu yang pertama, harus berdasarkan asumsi. Yang kedua, asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyesatan informasi. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data dengan populasi dan sampel yang sama. Yang keempat, apabila jumlah sampel sedikit sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Itulah tadi beberapa hasil pemaparan materi saya tentang metode penelitian. Sekian dari saya. Apabila melakukan sesuatu, maka tekunlah dan bersungguh-sungguhlah. Apapun hasilnya, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.